Assalamualaikum sedulur-sedulur sedoyo dimanapun kita berada. Kali ini channel Sedulur Sedoyo akan menceritakan sedikit tentang Nusantara. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita tentang sejarah, tradisi, budaya dan cerita lainnya dari channel Sedulur Sedoyo. Nggak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya Nusantara, jejak peradaban yang tak pernah padam. Di sebuah gugusan pulau yang membentang dari Sabang hingga Merauke, terukir kisah-kisah ribuan tahun. Kisah tentang gunung-gunung yang menjulang tinggi, samudra yang menyimpan banyak misteri, dan manusia yang hidup harmonis dengan alam. Ini bukan hanya sekedar peta ataupun pulau. Ini adalah Nusantara. Sebuah tempat di mana masa lalu berbisik di setiap sudut dan masa kini yang menari bersama tradisi. Dahulu kala, jauh sebelum nama Indonesia terukir di peta, di sini, di gugusan Zamrud Khatulistiwa ini, telah lahir peradaban-peradaban besar yang jejaknya tak lekang oleh zaman. Ini bukan sekedar cerita masa lalu, melainkan fondasi kokoh yang membentuk siapa kita hari ini. Setiap batu candi dan setiap relief yang terukir adalah bab dari buku sejarah yang tak pernah selesai. Ribuan tahun lalu, di ujung barat Nusantara, sebuah imperium maritim bernama Sriwijaya bangkit. Bukan dengan senjata dan peperangan, melainkan dengan ilmu, diplomasi, dan kebijaksanaan. Dengan armada kapal yang gagah perkasa, mereka menguasai jalur perdagangan, menjadikan Sriwijaya magnet bagi para saudagar, dan pusat penyebaran agama Buddha yang paling berpengaruh di Asia. Menjadikan lautan jalan mereka dan kekayaan peradaban adalah mata uang mereka. Kemudian, di jantung Pulau Jawa, berdiri sebuah kerajaan yang kebesarannya terus diceritakan hingga kini, yaitu Majapahit. Di bawah Panji-Panji Gajah Mada, mereka berhasil menyatukan Nusantara, menciptakan sistem pemerintahan yang maju, dan seni yang luar biasa. Kita bisa melihat jejak kebesaran mereka di candi-candi yang megah, seperti Candi Borobudur. Dengan kemegahannya yang membisu, adalah cerminan dari kedalaman spiritual dan keagungan arsitektur. Sementara Candi Prambanan, dengan arsitekturnya yang meruncing ke langit, adalah bukti nyata dari puncak keemasan peradaban di tanah ini. Setiap ukiran adalah sebuah kisah, dan setiap pahatan adalah sebuah puisi yang dibisikkan oleh waktu. Namun, kejayaan Nusantara bukan hanya tentang kekuasaan dan imperium. Kisah sejatinya justru ada pada bagaimana manusia di sini, dari generasi ke generasi, hidup dalam harmoni yang mendalam dengan alam. Mereka tidak menaklukkan alam, melainkan bersahabat dengannya, menjadikannya bagian tak terpisahkan dari identitas dan spiritualitas mereka. Seperti di Bali,
Kita bisa melihat contoh nyata dari filosofi ini melalui sistem irigasi subak. Ini bukan sekadar saluran air untuk mengairi sawah. Ini adalah sebuah sistem sosial, sebuah ritual yang mengatur kehidupan petani berdasarkan prinsip Trihita Karana. Keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Setiap terasering sawah yang indah adalah cerminan dari spiritualitas yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Sebuah tarian abadi antara manusia dan bumi. Sementara di tanah Toraja yang berbukit, rumah adat Tongkonan menjulang tinggi, dengan atapnya yang melengkung menyerupai perahu. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, ia adalah simbol status, ikatan keluarga, dan penghormatan pada leluhur. Arsitekturnya menceritakan kisah migrasi nenek moyang mereka. Ini menunjukkan bahwa setiap aspek kehidupan, dari kelahiran hingga kematian, selalu terhubung dengan alam dan spiritualitas. Dan di pedalaman, suku-suku adat seperti suku Baduy di Banten atau suku Dayak di Kalimantan mengajarkan kita arti dari kearifan sejati. Mereka menjaga hutan bukan sebagai sumber daya yang dieksploitasi, melainkan sebagai ibu yang memberi kehidupan. Sungai, pohon, dan hewan adalah bagian dari keluarga besar mereka. Di sini, modernitas tak diizinkan mengikis tradisi dan alam tetap menjadi guru terbaik. Jika sejarah dan alam adalah jiwa dari Nusantara, maka seni dan budaya adalah denyut nadinya. Setiap pulau dan setiap suku memiliki bahasanya sendiri, tariannya sendiri, dan lagunya sendiri. Ini adalah mozaik yang tak ada duanya di dunia. Seperti di Aceh, tari Saman, dengan gerakan tepukan dan irama yang seragam, menunjukkan kekompakan dan semangat kolektif. Kemudian di Jawa, alunan gamelan yang syahdu dan bayangan wayang kulit yang menari di balik layar putih bercerita tentang filosofi hidup, moralitas, dan peperangan batin manusia. Setiap helai kain di Nusantara adalah sebuah narasi. Batik dari Jawa dengan ribuan motif yang syarat makna dan filosofi adalah perpaduan seni dan spiritualitas. Tenun dari Sumba dengan pola-pola yang rumit dan warna-warna yang berani menceritakan kisah-kisah tentang dewa, hewan, dan peristiwa sejarah. Keberagaman ini bukanlah perbedaan yang memisahkan, melainkan benang-benang yang terjalin erat, hingga membuat Nusantara begitu kaya dan begitu indah. Dan hari ini, kita berdiri di persimpangan jalan. Nusantara terus bergerak maju, dengan gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan teknologi yang berkembang pesat. Namun, akarnya tak pernah tercabut. Jejak-jejak peradaban yang tak pernah padam itu terus membisiki kita, mengingatkan akan identitas kita. Ini adalah rumah kita, sebuah tempat di mana sejarah, alam, dan manusia menyatu dalam sebuah kisah abadi. Dari puncak gunung berapi yang agung, hingga dasar laut yang menyimpan banyak misteri, dari candi kuno yang megah, hingga rumah-rumah adat yang ramah. Inilah Nusantara. Ceritanya masih akan terus berlanjut. Dan kita adalah bagian dari cerita itu. Sekian. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita.
dari channel Sedulur Sedoyo. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.